Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati Bapak Yusuf Unggul Budiman selaku dosen statistika di Universitas Bina Sarana Informatika serta teman-teman saya banggakan yang sedang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 statistika ingin mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu tentang pengaruh budaya Korea terhadap etika remaja. Perkenalkan, nama saya Angkasawari Sakti. Selanjutnya. Kenalkan, nama saya Muhammad Dafa. Kenalkan, nama saya Eci Cahaya Putra. Kenalkan, nama saya Cindy Kenora. Kenalkan, nama saya Hafiz Maria Masusita. Kenalkan, nama saya Cindy Purnama. Dan saya Rindiania Yusuf Fitri. Pertama, ada bab 1 pendahuluan, yaitu akan dijelaskan oleh Muhammad Dafa. Silakan Muhammad Dafa, waktu dan tempat kami persilakan. Di bab 1 ini pendahuluan latar belakang. Latar belakang dari pengaruh budaya Korea terhadap etika remaja, yaitu karena jadwal kuliah yang padat serta tugas kuliah yang menumpuk. Terkadang membuat suasana hati menjadi suntuk dan jenuh. Sehingga untuk mengantisipasi rasa jenuh remaja atau mahasiswa, mereka mencoba mengisi waktu luang untuk menonton berbagai film di kamar. Sebutan bagi musik genre Korea adalah K-pop. Jenis film yang bisa mereka tonton adalah film dari berbagai genre, seperti action, romantis, komedi, dan misteri. Selain film, mereka tertarik dengan drama, terutama drama Korea, dan kadang kita kalau keluar rumah suka melihat orang-orang memakai pakaian-pakaian ala Korea. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari penelitian makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UAS atau ujian akhir semester pada mata kuliah statistik. Yang kedua, menambah wawasan dalam menganalisa atau meneliti sebuah data kelompok. Yang ketiga, menyajikan informasi dari data asli penelitian telah kami lakukan. Yang keempat, mengetahui cara pengolahan data materi menggunakan aplikasi Microsoft Excel serta SPSS. Yang kelima, mengetahui beberapa besar pengaruh budaya Korea terhadap etika remaja. Bab 2 akan dijelaskan oleh Cindy Purnama. Waktu dan tempat dipersilakan. Di bab 2 ada tinjauan teoritis. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Industrialisasi dan urbanisasi Korea Selatan, terutama Seoul, telah membawa banyak perubahan pada cara hidup bangsa Korea. Perubahan ekonomi dan gaya hidup telah menyebabkan penduduk terkonsentrasi pada kota-kota besar diwariskan dari generasi ke generasi. Etika dalam bahasa Yunani kuno adalah etikos, berarti timbul dari kebiasaan. Sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu etika deskriptif, etika normatif, etika individual, dan etika sosial. Etika deskriptif adalah menerangkan apa adanya tanpa memberikan penilaian terhadap objek yang diamati. Etika normatif adalah etika yang mengemukakan suatu penilaian mana yang baik dan yang buruk, dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh manusia. Etika individual adalah etika yang objeknya dengan makna dan tujuan hidup manusia. Etika sosial adalah etika yang membicarakan
tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial dan hubungan interaksinya dengan manusia lain, baik dalam lingkup terkecil, keluarga, hingga yang terbesar bernegara. Selanjutnya, bab 3 akan dijelaskan oleh Rindiani. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Di sini saya akan menerangkan mengenai metode penelitian. Penelitian dibuat pada tanggal 13 November 2020 di lingkungan sekitar penulis. Kemudian metode penelitian yang kami gunakan yaitu menggunakan metode survei. Variabel penelitian ini yaitu remaja, dan indikator penelitian ini pengaruh budaya Korea terhadap remaja. Berikut beberapa pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner melalui media Google. Yang pertama, usia koresponden berkisar dari 16 tahun sampai 26 tahun dengan jumlah 64 koresponden. Kemudian, 64% koresponden merupakan perempuan. Bisa next? Ya, di sini 65% koresponden menyukai budaya Korea, kemudian 46% koresponden sering mendengarkan lagu Korea, disusul dengan 34% menjawab tidak pernah mendengarkan lagu Korea, dan juga 82% koresponden pernah menonton drama Korea. Next. Bisa dilihat kembali, di sini 40% koresponden menjawab jarang melihat drama Korea dalam 1 bulan. Disusul 32% menjawab sering sekali. 62% koresponden mengatakan budaya etika tidak mempengaruhi terhadap etika remaja. Kemudian 74% koresponden mengatakan budaya Indonesia tidak membosankan atau tidak monoton. Next. Dan yang terakhir, 92% koresponden mengatakan globalisasi membuat pecinta budaya Korea meningkat. Dan 20% orang memilih skala 8 terhadap kesukaannya mengenai budaya Korea, disusul 17% memilih skala 7, dan 15% memilih skala 1. Selanjutnya ada bab 4 akan dijelaskan demikian orang, yaitu memahami modus. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bab 4 pembahasan. Yang pertama ada MEAN. MEAN merupakan nilai rata-rata dari beberapa buah data. Di sini ada kisaran usia dari kisaran umur 16 sampai 26. Dengan rumus MEAN itu sendiri yaitu sigma F1 dikali sigma F1 dikali X1 dibagi sigma F1. Nilai dari F1 kali X1 merupakan 1270 dibagi dengan nilai frekuensi yang hasilnya 64, jadi 1270 dibagi 64 yaitu 19,84 atau dibulatkan dengan 20, nilai 20. Kemudian nilai median. Median merupakan sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Dengan rumus median, MET sama dengan LM plus N per 2 dikurang sigma F dibagi FM dikali C. Dengan LM merupakan tepi bawah kelas median, 19,5 ditambah N jumlah frekuensi 64 dibagi 2 menjadi 32, dikurang 24, 20 tambah 4, dibagi 36 nilai tengah, dikali 2, sama dengan 19,9, atau dibulatkan menjadi 20. Kemudian modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul. Bisa dilihat di sini, nilai yang paling sering muncul berada di antara 20 dan 21.
dengan rumus mod sama dengan LMO plus D1 dibagi D1 plus 2 dikali C. LMO, tepi bawah kelas modus, 19,5, D1, 16, dibagi 16 plus 34 dikali 2, yang hasilnya 20,14. Atau bisa disimpulkan menjadi 20. Nilai frekuensinya menjadi 20. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kuartil. Pada prinsipnya, pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok atas 4 bagian yang sama besar. Bisa dilihat ini pemaparan dari hasil survei kami. Di situ jumlah frekuensinya ada 64. Dan di bawah ada rumusnya, Q1 sama dengan tepi bawah ditambah dalam kurung Nah, untuk jawaban kuartil dari data di samping ini adalah 18,7. Desil adalah ukuran yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Berikut ini adalah pemaparan dari hasil survei kami. Di sini hasilnya yaitu 17,74. Bedanya kalau di sini desil dibagi 10, kalau tadi kuartil dibagi 4. Nah, kalau persentil ini dibagi menjadi 100 bagian. Jadi makanya namanya itu persentil. Lalu di sini hasilnya bisa dilihat ada 15,82. Oke, boleh di next. Selanjutnya dapat Bab 4. Pembahasan. Ukuran dispersi atau ukuran variasi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpanan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Di sini kita lihat ada range atau jangkauan. Jangkauan atau ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar dengan data nilai terkecil. Rumusnya R sama dengan maksimum nilai minimum. Dari tabel usia yang telah kami survei, maka jangkauannya 10 tahun. B. Simpangan rata-rata mean deviation atau defisiasi rata-rata atau simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangannya. Maka simpangan rata-rata dari tabel di atas adalah 1,2. Ya, selanjutnya pembahasan dari bab 4 adalah simpangan baku. Simpangan baku adalah akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau akar rata-rata kuadrat. Simpangan baku sama dengan akar varians. Seperti hasil dari tabel, simpangan baku adalah 1,64. Varians atau ragam, untuk data yang tidak dikelompokkan ataupun data yang dikelompokkan, diperoleh nilai varians atau V dengan menggunakan rumus varians sama dengan S kuadrat. Diketahui simpangan baku sama dengan 1,64, maka varians adalah 1,64 kuadrat, sama dengan 2,72. Varians dari data tersebut adalah 2,72. selanjutnya ada jangkauan kuartil. Kuartil dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Simpangan kuartil setengah dari selisih kuartil atas dengan bawah.
rumusnya setengah buka kurung kuartil 3 kurang kuartil 1. Contohnya bisa dilihat situ Q1 tadi sudah dibahas oleh Cindy Kenora dan hasilnya 18,7 dan kuartil 3 19,5. Ini apa TB-nya ditambah 3/4 dikali 60, di situ hasilnya 48 dikurang 24 dibagi 36 kurung kali 2, hasilnya 20,8. Jadi jangkauan kuartilnya setengah buka kurung 20,8 dikurang 18,7. Hasilnya setengah buka kurung 2,1. Hasilnya 1,05. Di gambar selanjutnya di situ ada jangkauan usia hasil survei serta kolom 2 itu menunjukkan analisis regresi. Tujuannya membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan berdasarkan pada nilai variabel. Untuk menguji yang kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Next. Ya, untuk pembahasan ini saya akan menjelaskan korelasi dan regresi sederhana. Analisis regresi atau biasa disingkat sebagai ANAREG adalah metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. ANAREG sendiri juga bisa digunakan untuk memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Bisa dilihat dari tabel di samping adalah hasil dari koresponden yang suka budaya Korea dan tidak, dan juga yang terpengaruhnya budaya Korea atau tidaknya terpengaruh. Ketentuan yang sudah dibuat maka berbentuk variabel X dan Y menjadi berikut. Bisa dilihat untuk variabel X-nya itu yang suka budaya Korea dan variabel Y-nya itu berpengaruh terhadap etika. Untuk analisis korelasi sendiri adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan dua variabel. Variabel ini terdiri dari variabel bebas dan tergantung. Untuk korelasi Pearson adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung yang berskala interval atau rasio parametrik yang dalam SPSS disebut scale. Dari hasil analisis korelasi Pearson yang kami lakukan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa data yang kami kumpulkan ini mendapatkan hasil 0,17635. Dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi Pearson sebesar 0,17 menunjukkan korelasi yang lemah antara pengaruh budaya Korea terhadap etika remaja. Mengapa bisa dikatakan lemah? Karena meskipun banyak remaja menyukai budaya Korea, tetapi itu tidak memiliki dampak besar terhadap etika remaja. Bila diubah ke persen menjadi 17,6%. Ya, kesimpulan dari presentasi kami yaitu min dari data kami adalah 19,84 dibagi menjadi 20 dan seterusnya. Mungkin sampai di sini kami akhiri. Pasti banyak kekurangan dari kami, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.